Selamat pagi. Pagi ini kita market review Rabu 23 Juli 2025 ya. Yang pertama seperti biasa untuk gold untuk emas ya. Nah ini yang kemarin yang kita tandain kalau mau cari entry buy di sekitaran sini. Kemarin harga nggak sampai di 3378 ya. Di sekitaran ini saya tunggu biar kelihatan. Ini kemarin sampai di sekitaran 83 cuma jangan langsung naik lagi ya. Jadi targetnya tetap yang pertama sudah kena, yang ini kita tendain. Targetnya di harga tertinggi di Asia tadi pagi, kemarin pagi sudah kena. Lalu yang kedua yang di atas ini ya, ini di 3451 ini belum kena ya. Jadi yang ini yang kemarin saya hapus itu. Saya hapus itu. Nah, berarti yang belum kena yang satu lagi, yang 3451 ya. Karena harga kalau mau turun atau reversal lebih dalam, itu harga harus berada di atas 3451 ya. Baru dia bisa turunnya itu lebih dalam atau lebih panjang ya. Jadi baiknya kalau mau cari entry sell untuk nasabah atau untuk calon nasabahnya, disarankan nanti di atas level 3451 karena peluang dia turun itu juga lebih besar dan bisa turunnya juga lebih panjang ya, bukan seperti yang sebelumnya. Kalau harga kena high atau low sebelumnya dulu, baru harga bisa reversal atau bisa turun lebih banyak ya. Nah, jadi untuk hari ini syaratnya mungkin masih bisa naik lagi karena targetnya belum pernah yang paling atas ini 3451. Tapi kita entry buy-nya di mana untuk hari ini? Kalau kemarin dia koreksi di season ini, nah ini juga mungkin dia setelah expansion dia akan koreksi. Mungkin di sekitaran level harga ini ya hari ini ya. Ini mungkin di sekitaran level harga ini. Ini di level harga 3412 atau mungkin di sekitaran sini ya. Karena nanti kita belum tahu nih. Sekarang di sesi Asia ini dia akan turun sampai berapa banyak ya. Biasanya nanti setelah masuk sesi Eropa dia akan turun lagi sedikit baru dia akan bounce naik ya. Sama seperti yang kemarin ini ya. Ini adalah low yang Asia kemarin pagi, harga naik lagi jika masuk sesi London. Harga turun lagi bawah Asia baru dia naik. Sama juga ini kita nggak tahu di sesi Asia ini dia low-nya di berapa. Eh, Nanti pas sesi Amerika, London atau sesi Amerika mungkin harga akan turun lagi di bawah sesi Asianya. Baru dia akan bounce back lagi yang mungkin di sekitaran level harga ini ya. Ini di level harga 3412 atau mungkin di sekitarannya atau bisa jadi di 3415 atau mungkin di 3410 di sekitaran sini ya. Baru dari entry buy disarankan untuk ke nasabah atau cabang. Stop lossnya 10 sampai 15 poin. DP-nya bisa di harga tertinggi yang tadi pagi dia buat di Asia ini. Ini di level harga 342 sorry 3439. Yang atas ini yang kemarin kita tandain di 3451 ya. Jadi mungkin harga akan bergerak seperti ini. Impulsif koreksi, impulsif koreksi, impulsif lagi ya. Ini untuk di goal hari ini. Berikutnya untuk di Euro USD, Euro USD yang kita tandain kemarin ini ya. Ini sudah kena semua ya, Euro USD ya, kita tandain kayak yang ini atau berikut yang ini ya. Jadi ini sudah kena semua. Ini saya hapus dulu. Nah, biasanya harga kalau sudah kena high atau low sebelumnya, harga akan koreksi atau reversal ya. Ini kalau yang saya lihat sih ini adalah koreksi ya. Sama seperti yang kemarin ini, dia naik kena high sebelumnya ini target yang belum kena dia koreksi lanjut naik lagi kena yang ini koreksi lagi berarti kemungkinan besar target berikutnya adalah di atas level harga ini yang di sini untuk Euro USD atau di harga tertinggi yang kemarin di sini sama ini dekat ya ini harga tertinggi yang kemarin dekat dengan garis kuning yang atas ini jadi kemungkinan besar harga koreksi dan akan lanjut naik lagi sampai di dua level harga di atas ini di level harga 1.176 dan di 1.1766 ya sedikit ya. Ini ada koreksinya sampai di mana mungkin nanti kalau kita akan cari entry buy lagi hari ini itu di sekitaran level harga ini yang mungkin ya atau di bawahnya ya. Ini di level harga 1.172 ya. Sekarang harga di 1.735. Tunggu dia turun lagi sekitar 15 pips nanti mungkin pas sesi Eropa sama seperti kemarin juga ya nanti kalau dia di sesi Eropa dia turun lagi di sekitaran sini baru cari entry buy lagi
Stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di atas ini di level harga 1.1766 ya. Sama seperti kemarin nih, dia naik, dia koreksi, dia konsolidasi, nah pas sesi Amerika dia turun lagi di bawah sesi London baru dia naik. Jadi seperti ini untuk di Euro USD hari ini arahnya masih naik sampai di dua level harga di atas ini di 1.1766 ya. Ini untuk di Euro. Berikutnya untuk di GBP USD, GBP yang kita tandain ini ya. Nah ini kita tandain kemarin ya. Kita kalau mau cari buy di bawah level harga ini, targetnya di atas ini lagi ya. Harga tertinggi kemarinnya lagi ya. Ini sudah. Nah jadi ini yang di GBP USD ya. Ini yang kemarin sudah kena semua juga. Ini saya hapus dulu. Ini juga sudah kena ya. Nah, jadi targetnya untuk hari ini di GBP USD ini masih bisa naik kalau yang saya lihat ya. Kemungkinan baru targetnya adalah di harga tertinggi yang dia buat ini. Lalu berikutnya yang paling atas itu yang di sini ya. Tapi ini masih lumayan jauh. Nah, jadi untuk setupnya hari ini sama seperti yang kemarin ya. Biasanya harga koreksi lanjut naik lagi. Ini dia sudah lanjut naik lagi, dia akan koreksi mungkin di sekitaran level harga ini. Nih ya, ini di sekitaran level harga 1.35 ya, angka bulat juga 1.35. Sekarang harga di 1.352. Tunggu dia turun dulu sekitar 20 pips lagi. Mungkin nanti pas sesi London, ketika mungkin ini sesi Asia dia turun, nanti sesi London dia turun lagi, baru dia akan lanjut naik sampai di harga tertinggi kemarin di 1.3535 atau yang paling atas ini di level harga 1.3585 ya. Nih, jadi seperti ini untuk di GBP USD hari ini disampaikan ke nasabah calon nasabahnya yang ingin transaksi di pair GBP USD arahnya bisa naik hari ini ya. Ini untuk GBP, berikutnya untuk di Aussie USD. Nah, ini Aussie yang kita tandain ya kalau mau buy di bawah sini kemarin ya. Ini harga turun di bawah sini langsung naik. Targetnya kedua level ini sudah kena semua. Ini saya hapus dulu, sudah kena, ini sudah kena. Ini juga saya hapus dulu ya. Nah, jadi untuk hari ini karena ini arahnya juga masih naik, yang kemarin naiknya cukup banyak. Target berikutnya berarti adalah di level harga di high-high ini akan ditembus semua ya. Yang ini lalu yang ini. Ini yang pertama di level harga 0.6575, yang atas ini 0.6595 ya. Jadi yang pertama yang di sini dulu. Nah, kemungkinan besar harga mungkin akan koreksi dulu sampai di mana itu sampai di bawah level harga ini ya. Kalau harga koreksi lagi di bawah level harga ini di level harga 0.655 ya. Baru cari entry buy lagi untuk di Aussie USD. Stop lossnya 30 pips. Take profitnya bisa di atas ini di 0.6575 ya. Jadi kalau buy-nya di bawah 0.655, DP-nya di 6575 ini juga banyak ya. Jadi seperti ini untuk di Aussie USD arahnya juga masih bisa naik untuk hari ini. Berikutnya untuk di New Zealand USD. Nah ini New Zealand yang kita tambahin kemarin kalau nggak salah ya. Akan kena targetnya yang di atas ini. Nah, berarti nextnya yang ini. Yang ini juga sudah kena ya. Sudah kena, berarti berikutnya adalah di yang paling atas ini ya. Nah ini biasanya harga kalau sudah kena high atau low sebelumnya biasanya akan koreksi dulu ya. Ini sih kelihatannya koreksi dulu. Mungkin sampai di bawah level harga ini untuk di New Zealand. Ini di bawah level harga 0.6 ya. 599 atau sorry 599 ya. 6-nya di atas ini masih ya. Jadi kalau harga koreksi sampai di bawah level harga 0.599 ini baru cari entry buy-nya di bawah sini ya, disaranin ke nasabahnya. Karena peluang dia naik itu kalau di bawah sini itu lebih besar, sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Stop loss-nya 30 pips saja, take profit-nya bisa di atas ini kalau mau yang lebih banyak di
level harga saat 0,604 ya. 604. Ini untuk di New Zealand USD masih bisa naik juga hari ini. Berikutnya untuk di USD Yen. Nah, ini yang kita tandain kemarin ya. Targetnya ke low yang pernah dia buat ini. Ini sudah kena. Kemarin selnya di sekitaran sini ya. Jadi ini sudah kena, ini saya hapus dulu. Biasanya harga kalau sudah kena high atau low yang signifikan seperti ini, harga akan koreksi atau reversal ya. Kalau ini sih mungkin dia akan koreksi lagi. Nah, berarti target berikutnya adalah di USD Yen. Itu adalah di low yang signifikan ini. Ini di level harga 145,7 ya. Jadi ini harga lagi koreksi sampai di mana? Ini tadi pagi sekarang sudah sesi Asia ya. Ini sudah koreksi dia ya. Jadi untuk di USD Yen ini bisa aja dari yang harga sekarang karena juga yen kan eh, lebih signifikannya di sesi Asia ya. Bisa aja dari harga sekarang itu nanti mungkin di sesi London dan di sesi Amerika harga akan melanjutkan penurunannya sampai di level harga ini garis kuning ini di 145,74 ya ini ya. Karena kalau harga di bawah sini dia bisa koreksi atau bisa reversal ya. Jadi kalau mau buy untuk nasabahnya di USD Yen itu disaranin di bawah level harga ini di bawah 145,7 ya. Dia bisa eh, koreksi atau bisa reversal di bawah sini. Kalau di harga sekarang ini dia merespon low yang sebelumnya ditembus, dia koreksi nanti lanjut naik lagi. Jadi kalau di harga sekarang jangan cari entry buy ya. Sama seperti kemarin ini, jika dia turun, dia koreksi. Kalau geraknya lambat seperti ini, dia koreksi ya, jangan buy di sini ya. Lebih enak cari sell di sini. Kalau untuk dia naiknya pelan, cari sell nanti pas ketemu momennya dia akan turunnya langsung cepat dan panjang ya. Seperti ini juga ini koreksi kalau cari buy di sini itu biasanya TP-nya lambat ya. Karena gerakan koreksi itu slow ya, lambat ya. Bagusnya cari entry sell karena geraknya arahnya turun, geraknya juga bisa cepat dan TP-nya juga bisa cepat ya. Jadi seperti ini untuk di USDN kalau nasabahnya mau cari entry buy di bawah sini kalau di harga sekarang bagusnya cari entry sell ya. Ini untuk USD Yen. Berikutnya yang terakhir untuk di oil. Nah ini untuk di oil yang ini yang kita tandain kemarin kalau nggak salah ya. Ini yang low yang ini belum kena 64,4. Kemarin harga turunnya juga nggak terlalu banyak ya. Turun naik lagi. Nah ini kalau yang saya lihat sih kemungkinan besar masih bisa ke bawah sini ya untuk oil ya. Ya, jadi kalau dia mau naik nanti di bawah dua level harga ini, harga baru bisa naik itu lebih kencang atau lebih signifikan. Kalau belum kena low yang ini, mungkin harga masih bisa turun sampai di bawah sini. Jadi setupnya atau trading plan-nya hari ini di oil ini sih nggak terlalu bagus ya karena area yang seperti ini kalau harga bergeraknya naik turun seperti ini biasanya sih akan mudah ditembus ya. Jadi eh, level harganya itu ada di atas ini. Ini di level harga 66,3, low-nya yang di sini. Jadi kalau dia bergeraknya di antara range ini peluangnya 50-50 ya. Karena area yang seperti ini sih biasanya akan tembus ya. Bisa aja harga dari yang harga sekarang itu naik dulu ya. Sekarang harga di 65,3, bisa aja dia naik di sampai di sekitar 66,3 $1. Baru dia tuh lanjut turun lagi ya. Nah, jadi tapi kalau di harga sekarang mau cari entry buy, saya rasa kurang bijak juga ya, karena bisa aja harga dari harga sekarang ini tiba-tiba turun lagi karena dia arahnya juga masih turun ya. Karena harga juga masih cenderung tuh turun. Jadi kalau mau cari entry sell-nya nanti di atas level harga ini 66,3. Tetapi kalau dari harga sekarang juga jangan cari entry buy ya. Lebih bahaya lagi. Bagusnya ya kalau memang dia naik dulu, nanti baru cari entry sell-nya di atas sini ya. Stop loss-nya 70 pips, TP-nya yang di bawah sini di 64,4 dan di 63,6 ya. Seperti ini ya. Jadi ini untuk lebih amannya trade-nya sell-nya di atas ini. Tapi bukan berarti akan cari entry buy di harga sekarang ya. Karena kalau mau cari entry buy di bawah sini nanti ya, peluang dia naik lebih besar di bawah sini ya. Jadi seperti ini disampaikan ke nasabah atau ke calon nasabahnya untuk
Oil sell di harga di atas level harga 66,3 ya. Ini untuk oil. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup jelas ya. Sekian market review pagi ini. Terima kasih.